Oke, jadi di bagian login page-nya ini kan harus nge-fetch dari dummy JSON-nya yang udah dikasih. Nah, ini tuh kalau kita masukin misalnya namanya Dinara, passwordnya Dinara, kita login dia bakal munculin tulisan username atau password salah. Nah, tapi kalau kita ikutin dari sini, ini misalnya salah satunya Emily, Emily sama Emily Spas, itu dia bakal bisa Emily Spas, kita login. Nah, dia juga bakal ada login berhasil mengarahkan. Nah, ini masuk ke page recipes-nya. Di bagian recipes-nya itu juga kita nge-fetch dari API yang udah dikasih. Di sini juga ada tulisan showing 8 of 50 recipes. Lalu bisa di show more sampai 50 pokoknya sampai bawah. Lalu juga bisa kita sort by cuisine. Di sini ada banyak, bisa kayak saya Hawaiian satu per satu, Brazilian dua per dua gitu-gitu. Nah, lalu ada di search-nya, search bar-nya. Misalnya kita cari ini klasik margarita pizza. Cari margarita pizza itu bisa, yang lain mungkin tiramisu misalnya tuh ada hasil. Di sini juga dia ada Emily. Emily itu kan tadi dari, kalau dari dummy itu berarti nama dia, nama first name-nya. Terus di sini juga kita nambahin light mode dan dark mode-nya. Lalu setelah itu kita bisa logout juga. Nah, mungkin kita coba user lain kali ya. Misalnya ada eh ini kali Michael W Pass. Dia udah sesuai dengan API yang dikasih gitu. Oke, mungkin langsung masuk aja ke penjelasan kodenya ya. Sebentar, saya ganti ini dulu. Oke. Nah, di sini di bagian login formnya itu ada di sini nih. Mana login? Nah, ini login. Ini login page-nya. Card login ID, disuruh username, password. Nah, di bagian yang buat nge-fetch itu ada di sini. Ini fetch result. Sebentar. Nah, di bagian sini nih. Ini function handle login. Jadi dia kalau apa username sama passwordnya nggak sesuai, dia bakal munculin maksudnya kalau nggak ada username dan passwordnya harus diisi. Ya, ini kalau in lalu, nah ini bagian fetchingnya, fetching usernya. Nah ini kalau gagal juga dia bakal munculin gagal mengambil data user. Nah ini sesuai dengan tadi, misalnya kayak kalau sesuai username dan passwordnya, login berhasil mengarahkan dan lain-lain. Lalu kalau di bagian toggle light mode dan dark mode-nya itu ada di dikit bawah. Nah ini dark mode bagian sini, dark, dark putih dan lain-lain. Ya mungkin itu aja sih buat bagian aku. Terus berikutnya tadi eh, selain itu di sini juga ada fitur untuk viewership yang dimana ini nampilin kayak eh, apa aja tentang si masakannya ini mulai kayak waktu persiapan, terus waktu masak, serving, difficulty, rating, tag, eh, kalori, terus ada ingredient sama instructionnya juga. Terus untuk bagiannya, nah, dia ada di sebelah sini. Dia ngambil dari fungsi yang ada di atasnya ini. Kurang lebih untuk yang view apa namanya? View full receipt kayak gitu. Jadi di sini untuk bagian-bagian functionnya ada show page, di mana ini nanti menampilkan satu halaman, misal seperti home, favorit, atau recipes, dan seterusnya.
Terus ada juga di function feedback, di mana ini fungsinya buat menampilkan pesan notifikasi ke pengguna seperti error, berhasil, atau lain-lainnya. Terus habis itu ada di function populate question filter, di mana fungsinya ini untuk mengisi drop down filter berdasarkan jenis makanan, seperti yang dijelaskan pada bagian Ray tadi. Lalu ada function create card, di mana membuat tampilan kartu resep secara dinamis. Dokumen create element ini nanti buat elemen baru. Terus nanti juga ada gambar resep makanan, terus ada rating dan juga lain-lainnya. Terus lanjut ada ke show resep detail, di mana nanti itu akan menampilkan halaman detail resep lengkap di dalam pop-up modal berdasarkan ID resep yang dipilih seperti yang ditampilkan oleh Dimas tadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.